Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekja Zahia dari Prodi Perbankan Syariah semester 6 Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan skema-skema dari setiap judul. Yang pertama yaitu ada valuta asing atau akad swap. Baik, di skema pertama ini yaitu ada skema valuta asing yang menggunakan akad swap. Akad swap ini yaitu akad yang digunakan untuk pertukaran mata uang, misalnya dari rupiah ke dolar. Jadi di sini ada penjual datang ke pembeli. Nah, di sini telah dilakukanlah akad swap, yaitu di mana akad yang digunakan untuk pertukaran uang. Nah, dari kesepakatan antara penjual dan pembeli ini, maka adalah nilai tukar atau ada barangnya untuk ditukarkan. Baik, di skema selanjutnya yaitu hedging syariah. Di skema hedging syariah terdapat ada bank umum syariah dan nasabah. Jadi di yang pertama ini ada forward agreement. Forward agreement ini yaitu di mana si nasabah dan bank umum syariah ini melakukan transaksi. Misalnya si nasabah ini ingin menjual dolarnya ke bank umum syariah agar apa? Karena ingin menjaga nilai dari si dolar itu. Nah, jadi si nasabah ini memberi atau menjual ke bank umum syariah dalam bentuk mata uang dolar untuk menjaga nilai si dolar ini di masa yang akan datang. Jadi di forward agreement ini yaitu melakukan perjanjian untuk kesepakatan di awal. Nah, selanjutnya ada transaksi spot. Transaksi spot ini yaitu di mana ada transaksi, proses transaksi ya bisa dalam jangka waktu 2 hari. Nah, setelah transaksi spot ini yaitu ada yang ketiga yaitu serah terima uang. Selanjutnya ada judul al-bai wafa dan al-bai at-tawaruk. Di sini ada skema bai atau tawaruk. Jadi di skema ini ada 3 pihak yaitu bank, nasabah, dan pihak ketiga. Di sini di skema ini, di proses ini yaitu si nasabah ini butuh uang, misalnya 100 juta. Nah, si nasabah ini datang ke bank. Nah, si bank ini menawari barang, misalnya logam mulia terhadap nasabah ini. Nah, si bank ini menjual barang ke nasabah, namun si nasabah ini membayar secara kredit. Jadi si bank ini menjual logam mulia misalnya 110 juta. Nah, si nasabah ini membeli barang yang dijual oleh bank. Nah, dari si nasabah ini dijual lagi ke pihak ketiga. Namun dari nasabah ke pihak ketiga ini, si pihak ketiga ini membayar ke nasabah dengan uang cash atau dengan tunai. Jadi si nasabah ini memiliki 100 juta dari pihak ketiga. Nah, dari si nasabah ini, si nasabah ke bank untuk melakukan pembayaran cicilan selama waktu yang ditentukan oleh bank dan nasabah ini, dan si bank ini mendapatkan margin sebesar 10%. Nah, selanjutnya yaitu ada judul takeover pada bank syariah. Di skema ini dilakukan dengan akad murabahah. Yang pertama yaitu ada nasabah yang telah membeli aset di bank konven, misalnya membeli rumah. Nah, si nasabah ini sudah memiliki rumah yang dibeli dari bank konvensional. Namun si nasabah ini karena ingin menjaga syariahannya, maka si nasabah ini melakukan take over. Nah, yang itu permohonan take over kepada bank syariah. Nah, si bank syariah ini membeli aset atau melunasi sisa utang nasabah di bank konven yang si aset ini dibeli oleh nasabah ini. Jadi si bank syariah ini melunasi atau membeli aset yang ada di bank konven. Nah, ketika si bank syariah ini sudah membeli aset yang ada di bank konven, maka bank konven ini memberikan bukti kepada si nasabah ini atau yang pemilik aset ini. Nah, dari situ si nasabah melakukan akad antara nasabah dan bank syariah ini, melakukan akad yaitu yang di mana menggunakan akad murabahah. Nah, dari akad murabahah ini dapatlah
kesepakatan, yaitu membayar cicilan dengan sesuai perjanjian antara nasabah dan bank syariah. Selanjutnya ada judul KPRS atau Kepemilikan Pembiayaan Rumah Syariah. Di skema ini dilakukan dengan akad murabahah. Yang pertama ada satu, nasabah dan pihak bank bernegosiasi mengenai pembiayaan dan persyaratan uang harus dipenuhi. Yang kedua ada nasabah memilih dengan akad murabahah dan bank sepakat memberikan pembiayaan dengan akad murabahah. Yang ketiga, bank memberikan rumah yang diinginkan nasabah kepada developer dan rumah menjadi milik bank. Yang keempat, bank juga dapat menunjuk nasabah sebagai wakil untuk membeli rumah atas nama bank dengan perjanjian wakalah antara bank dan nasabah. Yang kelima, ada developer menyerahkan rumah kepada bank. Yang keenam atau yang terakhir, bank menjual rumah kepada nasabah dan harga jual bank adalah harga beli ditambah margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan.